Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radiola Khairunisa dan teman saya Alia Meisya Ishwanda akan mempresentasikan sistem biaya standar untuk memenuhi tugas video pada mata kuliah akuntansi biaya dan memenuhi evaluasi akhir semester. Nah, saya akan langsung masuk pada materi yaitu definisi, manfaat, dan kelemahan pada sistem biaya standar. Nah, definisi ini, biaya yang ditentukan di muka merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor penentu lainnya. Itu merupakan definisi dari biaya standar. Lalu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya itu yang pertama ada perangkat untuk menilai pelaksanaan kebijakan, ada juga pedoman dalam penetapan biaya dalam satu kegiatan menyajikan analisis penyimpanan. Lalu terdapat juga kelemahan. Nah, kelemahan ini adalah tingkat ketetatan dan kelangganan standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Lalu terdapat juga kelemahannya cenderung menjadi kaku dan kurang fleksibel dalam biaya standar. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban ini terdapat pusat biaya. Yang pertama, pusat biaya atau expense center yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan masukannya. Nah, masukannya di sini yang dimaksud adalah pemasukan pada saat perusahaan memiliki kas yang masuk itu yang dipertanggungjawabkan pada pusat biaya. Tetapi jika pusat pendapatan atau revenue center ini yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarnya. Jadi pada saat pengeluarannya. Jadi jika tadi pusat biaya masukannya, pusat pendapatan ini keluarnya yang dipertanggungjawabkan ya. Lalu terdapat pusat laba atau income center, pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara keluaran dan masukan atau laba. Jadi pusat laba di sini itu harus dipertanggungjawabkan pada saat pengeluaran atau pemasukan. Lalu terdapat pusat investasi Nah, lalu terdapat pusat investasi atau investment center. Investment center atau pusat investasi ini yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya itu diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi. Jadi kalau di pusat investasi ini yang dipertanggungjawabkannya itu pada saat laba yang diperoleh dengan investasi gitu. Nah, lalu yang berikutnya terdapat pusat pertanggungjawaban menurut sifat biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan karena terdapat dua macam. Yang pertama, ignorant expense center dan yang kedua, discretionary expense center. Nah, ignorant expense center ini adalah biaya yang masukan dan keluarnya mempunyai hubungan yang erat dan nyata. Jadi, jika ada biaya yang masukkan dan keluarnya mempunyai hubungan yang erat dan nyata, ini dimasukkan dengan ignorant expense center ini. Lalu yang kedua, terdapat discretionary expense center. Nah, discretionary expense center ini adalah pusat biaya yang sebagian besarnya itu merupakan masukan dan keluarnya yang tidak memiliki hubungan yang nyata dan erat. Jika ignorant expense center itu terdapat hubungan yang erat dan nyata, discretionary expense center ini kebalikannya tidak memiliki hubungan yang nyata dan erat. Lalu terdapat prosedur penentuan biaya. Nah, prosedur penentuan biaya ini terdapat 3. Yang pertama ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama biaya bahan baku standar. Nah, biaya bahan baku standar ini ada kuantitas standarnya, ada harga standarnya. Nah, kuantitas standar itu yaitu masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah
keluaran fisik tertentu. Lalu yang kedua ada harga standar atau harga persatuan fisik. Nah, di sini di dalam biaya bahan baku standar ini juga ada penentuan kuantitas standar. Nah, penentuan kuantitas standar ini terdapat spesifikasi produk yang berhubungan dengan kartu bahan baku, lalu spesifikasi jumlah dari bahan baku yang akan diubah. Nah, lalu ada cara menentukan dari spesifikasi produk ini. Nah, spesifikasi produk ini cara menentukannya yang pertama, penyelidikan teknis. Yang kedua, analisis catatan masa lalu. Nah, di dalam biaya bahan baku standar juga ada penentuan harga standar. Nah, penentuan harga standar ini adalah apa? Daftar harga pemasok atau katalog atau informasi sejenis dan informasi lain yang tersedia yang sesuai berhubungan dengan harga-harga tersebut. Nah, lalu ada juga harga yang bisa dipakai menjadi harga standar. Nah, ini tuh apa? Yang pertama, terdapat harga perkiraan masa depan, lalu ada harga yang berlaku saat penyusunan, lalu yang ketiga ada harga perkiraan yang merupakan harga normal dalam jangka panjang. Nah, jika di penentuan harga standar ini apabila terdapat biaya lain dalam penentuan harga pokok bahan baku, ditambahkan dengan biaya tersebut. Nah, pada harga yang bisa dipakai ini juga berhubungan dengan penggunaan harga standar. Nah, penggunaan harga standar ini juga apa fungsinya? Yang pertama untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan departemen pembelian. Ada juga mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga pada laba perusahaan. Tadi itu adalah pengertian dari biaya bahan baku standar. Nah, saya juga akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja standar. Nah, biaya tenaga kerja standar ini terdapat apa saja gitu? Terdapat jam tenaga kerja standar. Nah, jam tenaga kerja standar ini ada syarat berlakunya, ada penentuannya juga gitu. Nah, lalu ada di biaya tenaga kerja standar ini terdapat tarif upah standar. Nah, tarif upah standar ini juga terdapat perjanjian dengan organisasi, duta upah dan masa lalu, ya kan, perhitungan keadaan normal juga itu termasuk tarif upah standar pada biaya tenaga kerja. Baik, nama saya Alia Mesya Wanda, saya dari kelas C1 Akuntansi dengan NPM 102200027. Mewakili kelompok 2 untuk membuat video pembahasan. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya, Radiallah, dan sekarang saya akan membahas mengenai biaya overhead pabrik standar. Biaya overhead pabrik adalah biaya di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Nah, untuk biaya overhead pabrik standar harus dipisahkan dulu sifatnya, yaitu sifat variabel dan tetap, lalu kita pisahkan berdasarkan tarif dan berdasarkan kapasitas. Biaya overhead pabrik standar ini memicu pada historikalnya. Lalu ada jenis-jenis standar. Nah, yang pertama standar teoritis. Standar teoritis ini berdasarkan teori dan relevan dengan teori. Untuk pelaksanaannya kurang ideal karena susah untuk menyamakan biayanya, karena standar teoritis ini tidak memperhitungkan biaya-biaya seperti waktu yang menganggur dan sebagainya. Rata-rata biaya waktu yang lalu. Nah, standar ini memacu pada historikalnya dan cenderung terjadi banyak penyimpangan karena tidak banyak memiliki perubahan dan sifatnya longgar. Nah, lalu ada standar normal. Standar normal ini lebih cenderung teoritis, namun mengacu ke masa depan. Jadi, standar normal ini memiliki taksiran masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi ke depannya. Nah, standar normal ini bermanfaat untuk manajemen. Nah, lalu yang terakhir ada pelaksanaan terbaik yang dicapai. Nah, pelaksanaan yang terbaik ini memperhitungkan faktor ketidakefisiensian dari produksi sehingga dapat menanggulangi biaya yang akan terjadi. Selanjutnya, analisis penyimpangan biaya sesungguhnya
dari biaya standar. Nah, ada analisis selisih biaya produksi langsung dan analisis selisih biaya produksi tidak langsung. Pada analisis selisih biaya produksi langsung, terdapat 3 model selisih. Yang pertama ada model satu selisih. Nah, selisih ini adalah selisih dari biaya standar dan selisih biaya sesungguhnya. Nah, untuk rumusnya, mencari selisih tarif, yaitu harga standar dikali kuantitas standar dan dikurangi harga sesungguhnya kali kuantitas sesungguhnya. Kalau disimpulkan berarti biaya standar dikurangi total biaya sesungguhnya. Nah, lalu yang kedua ada model dua selisih. Nah, untuk model dua selisih ini dicari selisih harga dan selisih kuantitas. Nah, kenapa dicari model dua selisih? Karena nanti akan ada perbedaan pertanggungjawaban. Untuk rumus menentukan selisih harga, yaitu harga standar dikurangi harga sesungguhnya, lalu dikalikan kuantitas sesungguhnya. Nah, untuk selisih kuantitasnya dapat ditemukan dari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya, lalu dikali harga standar. Sedangkan untuk model tiga selisih itu memiliki 3 tipe. Tipe pertama adalah di mana harga dan kuantitas standar lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Pada saat harga dan kuantitas standar lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya, maka untuk mencari selisih harganya diperlukan data harga standar dikurangi harga sesungguhnya lalu dikali kuantitas standar. Nah, untuk selisih kuantitasnya dengan mencari kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya lalu dikali harga standar. Nah, untuk selisih gabungan dicari harga standar dikurangi harga sesungguhnya lalu dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Selisih gabungan ini adalah selisih antara harga dan kuantitas. Sedangkan pada saat harga dan kuantitas standar lebih tinggi dari harga dan kuantitas sesungguhnya, rumusnya adalah untuk mencari selisih harga standar dikurangi harga sesungguhnya lalu dikali kuantitas standar sesungguhnya. Nah, untuk mencari selisih kuantitas perlu dicari selisih antara kuantitas yang standar dan sesungguhnya lalu dikali harga sesungguhnya. Nah, untuk gabungannya sama seperti saat lebih rendah, yaitu harga standar dikurangi harga sesungguhnya lalu dikali kuantitas standar dikurangi kuantitas sesungguhnya. Dapat disimpulkan saat kita mencari selisih, saat biaya standar dengan yang sesungguhnya itu lebih kecil dari yang sesungguhnya, maka pengkalinya adalah biaya sesungguhnya. Dan saat biaya standar lebih besar dari biaya sesungguhnya, maka pengkalinya adalah biaya standar. Selanjutnya ada analisis selisih biaya produksi tidak langsung. Nah, pada analisis selisih biaya produksi tidak langsung ada 4 model selisih. Ya, yang pertama ada model satu selisih, yaitu perhitungan dari BOP dibebankan dikurangi BOP sesungguhnya. Seperti biaya produksi langsung. Nah, untuk model dua selisih, ada selisih terkendali, ada selisih volume. Nah, untuk selisih terkendali, BOP sesungguhnya dikurangi kapasitas normal dan dikali tarif BOP tetap. Nah, kapasitas normal ini adalah kapasitas yang direncanakan. Nah, lalu pengkalinya adalah jumlah dari kuantitas standar dikali tarif BOP variabel. Nah, lalu untuk selisih volume dicari dari kapasitas normal dikurangi kapasitas standar lalu dikali tarif biaya overhead pabrik tetap. Nah, untuk biaya model 3 selisih
Ada selisih pengeluaran, ada selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Untuk selisih pengeluaran adalah BOP sesungguhnya dikurangi jumlah dari kapasitas normal dikali tarif BOPT, lalu dikali kapasitas sesungguhnya dikali tarif BOP variabel. Nah, untuk selisih kapasitas, kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya, lalu pangkalinya adalah tarif BOP tetap. Untuk selisih efisiensi, adalah kapasitas standar dikurangi kapasitas sesungguhnya, lalu dikali tarif BOP. Nah, untuk terakhir, yang model 4 selisih, seperti model 3 selisih, namun dipisah sifatnya. Jadi ada selisih efisiensi tetap dan ada selisih efisiensi variabel. Nah, untuk yang variabel dicari dengan kapasitas standar dikurangi kapasitas sesungguhnya, lalu pangkalinya yaitu tarif BOP yang variabel. Untuk yang tetap berarti pangkalinya adalah tarif BOP tetap. Jadi, penerapan untuk sebuah perusahaan dengan biaya standar harus dicari selisih dengan biaya sesungguhnya, karena selisih tersebut akan dipertanggungjawabkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, cukup sekian pembahasan mengenai biaya standar dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.